Wah, ini dia. Ya, Mas. Jadi aku baca satu artikel di media online. Anda diwawancarai sebagai komisaris utama Berantas Abipraya. Dan di situ dalam wawancara itu yang saya baca itu ada satu app atau apa gitu. Ya ini karena viewer saya ini rata-rata suka dunia intelijen, Mas. Jadi Gawat nih. jadi ada satu apps di mana Anda bisa mengukur kinerja karyawan dari apps itu. Artinya dia kerja enggak gitu kan, produktivitasnya gimana. Ini kan menarik banget, Mas. Ini human resources intelligence lah gitu kalau bahasa kita. Gimana tuh, Mas? Mungkin bisa diceritakan. Ini sebenarnya terkait dengan roadmap kami gitu ya. Oke. Dan bagaimana kami menerjemahkan visi dari perusahaan PT Berantas Abipraya. Kita kan ingin PT Berantas Abipraya itu tidak sekedar ada untuk saat ini, tetapi untuk jangka panjang, dan itu harus punya daya survival. Jadi sehat dan sekaligus punya kemampuan beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang begitu cepat gitu. Nah, dalam istilah manajemennya lalu disebut sebagai the living company gitu. Nah, kalau kita ingin perusahaan ini tetap sehat dan bisa beradaptasi terhadap perubahan-perubahan, diantaranya akibat proses transformasi digital dan ada proses disruption, maka kata kuncinya itu cuma dua menurut saya. Dua itu adalah, satu soal human capital, kedua soal inovasi. Jadi kalau perusahaan ini ingin punya daya survival jangka panjang dan bahkan ingin leading ke depan, cuman ada dua itu kuncinya. Yang utama, tentu ada faktor lain, tapi yang utama menurut saya itu. Nah, human capital tentu kami benahin, dan oleh sebab itu kemudian kami mencoba untuk menopang dan memfasilitasi salah satu unit Departemen Pengembangan di tempat kami untuk melakukan dan mendorong mereka melakukan inovasi-inovasi baru yang itu bisa berkontribusi pada main business kami di dunia konstruksi gitu. Nah, kita dorong inovasi itu, dan inovasi itu nggak murah. Mas, sorry, Dan potong. Itu app atau apa itu sebenarnya? Iya sih, jadi sebenarnya ada banyak ya yang inovasinya nggak sedikit, karena kami mencoba untuk mengembangkan mekanisme semacam ada festival gitu di tempat kami. Festival di tiap-tiap unit kita tantang mereka untuk menghasilkan Muhammadiyahnya fastabiqul khairat ya. Kita mencoba untuk tantang mereka berlomba menghasilkan inovasi, melakukan kebaikan gitu, menghasilkan inovasi-inovasi yang terbaik, dan yang terbaik itu yang kemudian mendapatkan semacam reward gitu, semacam itu. Nah, rewardnya tidak dalam artian material, tapi juga dalam artian grade untuk remunerasinya gitu. Dan itu kita dorong, dan apalagi cukup banyak di Abipraya itu kita mulai melakukan rekrutmen pada anak-anak muda ya, anak-anak muda milenial BUMN istilahnya, dan beberapa di antara mereka itu diaspora. Jadi belajar di luar negeri, balik ke Indonesia, masuk belajar di luar negeri, bukan sekedar balik di Indonesia, kita minta balik. Jadi kita mencoba, jadi kami Scott Talent dong. Betul, kami memang punya Scott Talent, punya talent pooling gitu yang memang kami kembangkan sudah cukup lama, dan kita mencoba untuk membangun jejaring dengan teman-teman, baik itu duta besar maupun teman-teman yang sedang studi di luar. Kalau misalnya ada tenaga dengan kualifikasi ini yang dia ngendon di sana setelah lulus, please tawarin dong, mau nggak dia balik ke Indonesia untuk membantu negara ini gitu, untuk merah putih gitu. Dan ternyata banyak, Mas. Jadi ini dan anak muda kami Indonesia dapatkan berprestasi di luar negeri, cuma dia kurang maksimal gitu ya di luar negerinya. Atau gimana? Bukan kurang maksimal. Definisinya mereka gimana? Itu sebenarnya mendapat pekerjaan yang luar biasa, kedudukan yang bagus di situ. Cuma untuk asing, untuk corporate asing. Untuk asing, dan mereka sebenarnya punya kerinduan yang tinggi untuk bisa berkontribusi di Indonesia, tapi nggak tahu caranya. Ya apa caranya gitu. Iya, kalau nah di sini dengan itu yang coba gitu ya? Betul. Jadi bahkan ketika mereka kembali ke sini, banyak di antara mereka itu dari segi penghasilan drop. Drop. Tapi mau. Tapi ya
Karena merah kan putih. kita sentuh. Ngeri guys. Kita sentuh merah putihnya itu dan banyak sekali. Luar biasa. Itu yang coba kami buka dan itu sebabnya kemudian Berantas Sapi Peraya itu bisa, misalnya gini. Contoh dalam dunia konstruksi itu ada yang namanya BIM, Building Information Modeling. Itu salah satu animasi digital untuk melakukan desain konstruksi, baik itu jembatan, gedung, waduk dan macam-macam dengan teknologi digital. Dan kami Berantas Sapi Peraya itu merupakan korporasi di Indonesia yang pertama kali mendapatkan sertifikat ISO BIM internasional. Wow. Dan pertama kali di Indonesia. Itu Berantas Sapi Peraya dan yang menjadi leader inovasinya itu dan leader untuk melakukan pengembangan itu adalah anak diaspora, alumni dari Inggris. Dari Inggris, ya. Dia balik ke sini ngembangin sistem itu. Ya, terus ada juga yang lain, inovasi-inovasi lain yang dalam bentuk chip gitu ya. Yang saya katakan chip. Sebenarnya chipnya itu bukan hal baru. Itu di luar juga ada, tapi kita adaptasikan saja untuk dunia konstruksi. Jadi Anda bisa sebagai komisaris utama bisa langsung ngecek proyek Anda tanpa harus ke lokasi. Oh ya, dengan mudah. Sekarang semua kami dengan mudah IT banget sudah lah gitu ya. Iya. Jadi dengan mudah sekali misalnya kami punya divisi alat gitu ya. Lalu untuk mengetahui apa misalnya alat kita sekarang sedang ada di Papua, misalnya sebagian di Papua, ada berapa titik di Papua gitu. Nah, kita bisa tahu, saya dengan klik gitu saja bisa segera tahu di Papua itu apakah ada pergerakan alat. Dalam artian dipakai atau enggak. Jadi kalau misalnya mereka mengatakan iya, misalnya alatnya itu dikatakan enggak kepake alatnya, sementara dia bergerak ke sana. Nah, itu berarti kan nyolong nggak bisa untuk itu. orang lain gitu ya. Dipakai untuk orang, nggak bisa itu. Kita bisa memantau itu. Keren. Kemudian juga mencoba untuk melihat progres project apapun juga. Itu kan kita bisa memanfaatkan drone. Kami bisa cek laporan keuangan sekarang sedang dalam finishing untuk masing-masing unit, komisaris, dewan direksi dan macam-macam itu klik gitu aja bisa tahu progres real time tentang alur keluar masuk uang di masing-masing titik unit dan yang ingin project. Dilihat, gitu. Itu jadi kita ada semua itu. Plus kemudian yang mungkin tempo hari sempat ada di media itu terekspos itu dengan satu chip temuan itu dari misalnya 100 atau 200 pekerja di satu bendungan atau di satu gedung, kita bisa tahu itu jadi misalnya yang kerja beneran itu berapa orang dari 100 itu. Karena dari situ kami nanti bisa memprediksi kalau misalnya yang kerja aktif cuma sekitar 20 orang. Berarti nggak mungkin tercapai target waktu untuk penyelesaiannya sesuai itu. Nah, itu harus ada treatment apa gitu. Mas Berantas ini sebenarnya dia fokusnya di apa sih? Kayak konstruksi kan ini ya? Iya, konstruksi awalnya dia main bisnis awalnya itu sebenarnya di perairan ya, konstruksi perairan. Berantas itu dulu awalnya dari proyek Berantas di Malang itu. Malang ya. Lalu mereka tim proyek itu juga melakukan pembangunan yang bendungan Karangkates waktu itu. Dan macam-macam itu. Nah, begitu selesai proyek Berantas itu, para insinyur yang ada ketika itu, ahli insinyur ya, tukang insinyur kalau Sidul kan. Tukang insinyur itu waktu itu ada Pak Sadli, ada Pak Sutami, macam-macam itu. Nah, itu mereka merasa wah ini sayang nih kalau misalnya selesai proyek lalu bubar gitu. Sementara tim building terlanjur terbentuk di antara mereka. Nah, atas dasar itu mereka kemudian menggagas pengorganisasian orang-orang yang ada di proyek Berantas itu lalu menjadi satu korporasi dari BUMN gitu. Dan itu sebabnya Berantas Sapi Peraya itu dia hadir sebagai BUMN konstruksi itu 20 tahun belakangan dibanding dengan BUMN lain yang peninggalan Belanda. Jadi ini adalah karya Republik. Karya Republik asli. Betul, karya Republik. Jadi itu sejarahnya. Skup operasinya lebih ke timur, Mas. Papua. Enggak. Di semua. Oh, oke. Kita ada di awalnya sekali lagi bendungan, tapi belakangan kemudian menjadi konstruksi umum ya. Kita juga punya divisi gedung
kita punya divisi jembatan, jalan tol dan sebagainya gitu. Jadi, Mas, tapi beberapa waktu ini ya, aku kira-kira 3 bulanan lah ini ya, Pak Presiden ini sering banget nih ke bendungan-bendungan. Jangan-jangan Anda yang ngajak. Gimana itu? Bukan saya ngajak loh. Gimana bisa ngajak presiden? Wah, jadi ngeles lagi. Enggak lah. Jadi begini, itu kaitannya dengan kepekaan dan kepedulian presiden. Presiden tahu bahwa yang namanya bendungan itu punya dampak multiplier yang langsung bagi masyarakat yang ada di sekeliling bendungan dan bagi wilayah yang terairi atau dialiri air oleh bendungan itu sendiri. Jadi dia memberi kemanfaatan untuk pengairan persawahan. Dia memberi manfaat untuk bahkan bisa belakangan ini sudah mulai dikombin menjadi pembangkit listrik tenaga air gitu. Kayak yang di NTT itu ya, yang kemarin sempat viral yang di persawahan itu. Mulai di banyak tempat sekarang ini, abis ini di Sidan di Bali itu juga itu, lalu kemudian di beberapa tempat ya itu juga mulai dikembangkan. Sekalipun kapasitas pembangkitnya mungkin tidak terlalu besar, tapi itu kan bisa mengkontribusikan pengembangan energi baru dan terbarukan yang memang itu diinginkan oleh presiden. Jadi numpuk kemanfaatan, bisa menjadi kawasan wisata baru dan sekaligus juga mengurangi banjir. Iya. Apalagi kemudian multiple efek lah ya. Betul. Apalagi, nah ini juga presiden juga punya perhatian khusus dan mendorongkan sekali pada kita, pada kami. Kaitannya, tantangannya adalah sebenarnya beberapa tahun yang lalu tuh gimana cara mengatasi banjir di Jakarta gitu, meminimalisasi banjir. Dan itu jadi tantangan gitu. Dan kemudian dibangunlah yang namanya waduk kering atau bendungan kering pertama di Indonesia yang sekarang ongoing proses. Bulan Juni ini mungkin sudah mulai beroperasi di Ciawi. Itu dibangun oleh PT Berantas Abipraya dan itu bisa mengurangi 30% banjir yang ada di Jakarta. Jadi Berantas bantuin Mas Anies juga ini. Dalam tanda petik lah ya. Oh, kita bantu semua anak bangsa ini. Kita bantu Indonesia. Nggak kita mau bangsa main Indonesia. Politik lah ya. BUMN kan harus bersih dari politik. Oh iya, itu BUMN untuk Indonesia. Untuk Indonesia. Untuk negeri. Apapun aliran politiknya. Oh iya, ya itu untuk negeri. Bahwa BUMN itu based on politics, iya. Tapi politiknya presiden itu kan bagaimana untuk memberi kemanfaatan untuk sebanyak-banyaknya Indonesia ini. Nah, itu sebabnya kemudian presiden punya perhatian yang agak khusus di situ. Dan beliau selalu mendorongkan ayo lebih cepat selesai. Karena bendungan itu selesainya Mas yang lama Mas. Lama tuh lama bukan dalam artian membangunnya. Membangunnya sebenarnya 2 periode musim cukup, 2 tahun. Tapi pembebasan tanahnya bisa 3 tahun sendiri. Karena itu rentang waktu pembangunan waduk, tiap waduk tuh sekitar 5 tahun. Itu yang Pak Presiden minta kami dan minta Pak Menteri PU juga untuk gimana nih caranya melakukan pembangunan yang bisa lebih cepat karena kemanfaatannya langsung. Itu sebabnya Pak Presiden belakangan tampak punya perhatian dan kepedulian yang agak khusus perihal bendungan ini. Oke, Mas, kalau aku juga baca wawancara Anda itu, kayaknya Berantas itu cash flow keuangannya survive ini di era pandemi. Benar itu? Gimana itu? Yang lain-lain minta subsidi. Tidak bermaksud untuk jumawa gitu, tapi mungkin kata yang paling enak adalah sebagai BUMN karya dari 9 atau 11 BUMN karya yang lain, itu kami ini kan baru ada belakangan dan size-nya pun sebenarnya masih belum, ya katakanlah size-nya menengah gitu. Sehingga dalam bahasa yang lebih gampangan ya mengelolanya kan lebih mudah gitu. Mengorganisasinya lebih ini lebih khas mudah. Jawa Timuran merendah ya. Enggak gitu. Dan oleh sebab itu di samping juga tentu saja kalau gini, kementerian teknis dari Abipraya itu dia BUMN. Dia di bawah Kementerian BUMN administrasinya. Tapi kementerian teknisnya kan PU. Nah, Pak Basuki itu dulu pernah menjadi komisaris di Berantas Abipraya. Jadi jangan lupa Pak Basuki, lalu sebelum Pak Basuki, sebelumnya lagi maksudnya.
itu juga komisaris di Berantas Abipraya. Jadi Kementerian PU itu semacam, umumnya orang dari Abipraya, kecil kan size-nya, nggak cukup besar, tapi kehati-hatian itu yang dijaga. Prudent ya. Iya, jadi Pak Bas sendiri punya perhatian yang agak khusus. Dia bagian dari insan Abipraya, istilah kami menyebutkan bagian itu, dan selalu mengingatkan untuk selalu berhati-hati. Dan itu yang menyebabkan ketika BUMN karya lain yang berhasrat untuk mengejar pertumbuhan cepat dan besar gitu, tiba-tiba karena pandemi itu menjadi malah terbebani, dan ya mereka ya gimana ya, kasihan juga karena mereka betul-betul terguncang. Jadi tidak sekedar likuiditasnya yang terganggu, tapi banyak di antara mereka yang solvabilitasnya. Artinya begini, tiba-tiba mereka terjebak dalam keadaan di mana hutang mereka itu lebih besar nilainya daripada total asetnya. Waduh. Ada itu, gitu ya? Ya itu ada itu. Jadi nah itu kan disebut, Mas. Nah itu yang aduh, kita juga kasihan, prihatin juga itu. Nah ya kami bersyukur Abipraya sekalipun mengalami penurunan, tapi masih tetap bisa membukukan laba yang cukup. Jadi di antara BUMN karya kayaknya untuk kali ini kami satu-satunya yang membukukan laba. Karena itu kami kadang-kadang kita juga rada protes pada Kementerian BUMN ketika siapapun dari Kementerian BUMN mengatakan bahwa ya BUMN karya itu merugi semuanya gitu. Enggak, ada kami enggak kok gitu. Kami enggak gitu. Harusnya pakai BUMN karya merugi kecuali gitu kan. Harusnya pakai gitulah ya. Itu sebabnya kami enggak. Kecuali Berantas. Enggak, kami bisa mengerti bahwa ketika ada PNM bantuan gitu ya. Bantuan atau subsidi atau suntikan modal untuk BUMN dan terutama BUMN karya, ya sudah itu diprioritaskan saja untuk yang sedang terpuruk dalam itu gitu. Kami nggak harus deh dibantu itu, sekalipun kadang-kadang juga ada juga teman-teman yang sambil bercanda ngomong, lah kalau gitu mendingan kita dulu terpuruk aja jadi bisa dibantu suntikan modal gitu. Ini nggak seperti itu. Jadi kita tahu keadaan ini kan BUMN kan harus bekerja untuk negeri gitu, dan selagi ada teman yang kesusahan ya kita bantu gitu. Dan kami mencoba untuk berkiprah dengan apa yang kami punya, dengan modal inovasi dan solidarity itu. Mas, ini mungkin kalau kita lanjutin sampai pagi, Mas. Cuma gini. Tapi gini, aku ingin terakhir, Anda ini kan ada visi Mas Erik ya, Menteri BUMN akhlak itu. Mungkin tapi kalau bahasanya itu kan agak terlalu ilmiah gitu. Mungkin bisa nggak dijelasin ke netizen sebenarnya visi akhlak BUMN itu seperti apa? Apakah akhlak dalam konteks individual, artinya akhlak individual bersih, transparan, atau akhlak dalam konteks profesionalitas korporasi? Akhlak dalam konteks korporasi ya, itu yang beliau. Jadi kalau dulu itu kan masing-masing BUMN itu punya core value-nya sendiri-sendiri. Yang berbeda satu dengan yang lain karena core bisnisnya kan beda-beda gitu ya. Jadi PLN punya core value sendiri, Telkom punya core value sendiri, Abipraya, Berantas Abipraya punya core value sendiri gitu, semacam itu. Nah itu yang oleh Pak Erick Thohir ketika beliau jadi menteri itu beliau mencoba untuk membingkai adanya penyeragaman atau keseragaman core value supaya perilaku dan corporate culture dari institusi atau Kementerian BUMN sampai dengan korporasinya itu more or less sama gitu. Sehingga orang bisa melihat, oh kalau kayak gini, oh ini pasti orang dari BUMN kayak gitu. Bukan. Nah, oh ini orang Berantas, oh ini orang ini. Enggak. Jadi ini BUMN gitu. Itu yang ya. Nah, bahwa masing-masing entitas korporasi BUMN itu tetap punya core value yang spesifik itu tidak ditiadakan, tapi semua itu pada dasarnya sudah terakomodasi dan terpayungi oleh yang namanya core value
bersama yang disebut dengan akhlak itu cuman singkatan saja, akronim. Akronim ya. Tapi akhlaknya juga tanpa singkatan juga itu. Oh iya, awalannya akhlak sebagai akhlak gitu kan. Betul. Awalannya justru memang itu. Awalannya akhlak dalam artian itu. Iya, jadi ketika Pak Erick itu pertama jadi menteri, dia mengatakan bahwa udahlah, kata kunci keberhasilan, kata kunci kebaikan itu kalau kita punya akhlak. Akhlak dalam artian moral, keagamaan itu. Ya, itu yang kemudian moral lah, betul. Itu yang belakangan kemudian coba diterjemahkan gitu sebagai corporate culture BUMN. Iya, yang seperti itulah kira-kira. Ya, Mas Har, terima kasih banget. Sama-sama Mas Ridwan, senang banget jadi tamu di podcast perdana, podcast perdana kita. Kedatangan tamu penting, banyak rahasia-rahasia yang terungkap tadi ya. Mas Bobi ternyata ada operasi khusus dulu di Banyuwangi, teman-teman. Persiapan bukan operasi khusus, itu persiapan untuk ini kan matang ini lah. Untuk bahasa netizen, Mas. Oh ini gitu kan ya. Channel saya ini rata-rata penggemar dunia intelijen. Teman-teman, subscriber channel YouTube Ridwan Jogja, terima kasih sekali sudah menyimak perbincangan saya dengan Mas Haryadi. Kalau ada pertanyaan atau mungkin nggak sepakat dengan diskusi kita, boleh dong tulis di kolom komentar ya. Dan kalau Anda merasa video ini bermanfaat, silahkan subscribe dan jangan lupa share di berbagai channel media sosial Anda. Matur nuwun, sampai ketemu lagi di sesi-sesi video berikutnya. Dan salam intelijen.